Masih bersama dengan saya, Miss Grace, di dalam program Sarapan Surgawi. Siswa-siswi Sekolah Kasih Bagi Bangsa, para kerabat dan sahabatku, tanpa terasa kita sudah berada di hari Jumat, di minggu pertama di bulan Mei ini. Dan saya mau katakan bahwa hari ini adalah hari terakhir ya, Sarapan Sorgawi boleh ditayangkan karena minggu depan kita akan memasuki libur lebaran begitu ya. Dan mungkin lagi kita akan bertemu lagi di tahun ajaran yang akan datang. Karena kami masih terus rapat bagaimana nanti apakah tatap muka atau masih online sekolah begitu ya. Mari kita mau naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu yang luar biasa, buat kebaikanmu, buat segala sesuatu yang Tuhan boleh sediakan untuk kami. Khususnya untuk firman-Mu yang menjadi sarapan sorgawi bagi iman kami, bagi rohani kami. Mari ya Tuhan, berkati agar semua itu membuat kami, iman kami menjadi kuat dan sehat, dan kami makin melekat, makin mengenal kepadamu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anakku, ini adalah satu hal yang istimewa ya. Ada banyak teman-teman saya berkata bahwa waduh, luar biasa ya Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Tuhan sayang sekali karena di hari-hari sekolah meskipun online tetap ada firman Tuhan yang disampaikan ya. Siapapun yang menyampaikannya, saya percaya bukan saya yang berbicara, bukan guru-gurumu yang berbicara, bukan hamba-hamba Tuhan yang berbicara, tetapi Tuhan sendiri yang berfirman lewat kami. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, saya mau katakan terima kasih untuk kebersamaannya 1 tahun ini. Terima kasih dengan segala kekurangan kami, kekurangan saya. Kita semua untuk belajar untuk setia, menikmati sarapan sorgawi. Dan saya percaya firman Tuhan yang setiap pagi kita boleh dengar di hari-hari sekolah tentunya menjadi benih baik. Ya, benih yang luar biasa. Dan saya percaya 1 hari kelak, kalau tidak saat ini, 1 hari kelak firman Tuhan itu akan terbukti kuasanya. Firman Tuhan itu akan terbukti berkatnya untuk setiap kita. Mari anak-anakku, kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, masih tentang fokus, yaitu fokus kepada keselamatan ya. Fokus kepada keselamatan. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3
ayat yang ke-13 dan 14. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, dia tidak menganggap bahwa dia telah memperoleh. Ini bicara tentang keselamatan, ya. Tetapi dia katakan dia melupakan, ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, tetapi aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya dia fokus, dia gak mau ingat lagi masa-masa lalu, dia gak mau ingat lagi dosanya, dia gak mau ingat lagi kehidupannya yang buruk, dia gak mau ingat lagi apa yang telah membuat dia menjadi jatuh dan jahat di hadapan Tuhan. Dia mengarahkan dirinya, dia fokus kepada apa katanya. Bahkan dia bukan hanya sekedar fokus, tetapi dia berlari-lari. Artinya dengan sekuat tenaga. Dia fokus kepada tujuan, yaitu memperoleh hadiah. Apa sih hadiah? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini bicara keselamatan hidup kekal. Paulus sudah merespon ketika Tuhan panggil dia untuk menjadi rasulnya, untuk menjadi hambanya. Dan saat itu dia menulis panggilan sorgawi, berarti apa? Keselamatan hidup kekal. Dia fokus kepada itu. Kalau 3 hari kita mendengar bicara firman Tuhan berbicara tentang fokus, ya, fokus kepada perintahnya, fokus kepada panggilannya, fokus kepada janjinya. Dan Tuhan katakan pada pagi hari ini, fokus kepada keselamatan. Mengapa? Itu sangat penting. Kalau kita tidak fokus, kita bisa terkecoh. Ya, kita bisa terkecoh. Banyak orang menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, menerima baptisan air, menerima baptisan Roh Kudus, melayani Tuhan, tetapi hidupnya, hatinya, pikirannya tidak fokus kepada keselamatan, tetapi hanya fokus kepada berkat. Saya mau katakan, berkat itu Tuhan tidak pernah lupa untuk berikan kepada kita tepat pada waktunya. Boleh gak kita berdoa minta berkat? Boleh. Ya, boleh. Doa Bapa kami saja mengajar, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan hanya soal makanan, itu artinya apa yang kita butuhkan, apa yang tubuh ini butuhkan. Tetapi kita ingat, tubuh ini hanya di dunia. Ketika nanti kita pulang ke surga, tubuh ini gak dibawa. Tubuh yang baru. Potong korak aja, oh tidak. Tubuh yang baru, tubuh rohani. Tubuh yang tidak bisa rusak, tubuh yang tidak bisa menjadi tua dan mati, tetapi hidup kekal di surga. Kalau kita hanya fokus kepada perkara jasmani, kita hanya berdoa untuk makan, kita hanya pikiran kita hanya susah karena soal makan, soal pakaian saja. Tidak fokus kepada perkara keselamatan. Akibatnya kita bisa melakukan apa saja asal bisa makan. Banyak orang yang menjadi berbuat kriminal hanya perkara-perkara perut, karena untuk mencari sesuap nasi. Saya pernah membaca seorang ayah mencuri susu di sebuah warung. Kenapa? Karena dia punya anak, ya, istrinya sudah meninggal, anaknya tidak punya susu, dia mencuri susu. Untung sekali yang punya warung dan bapak polisi baik, ya, tidak menghukumnya, tetapi memaafkan dan memberikan susu.
Saya mau katakan itu berkat Tuhan, tapi Tuhan gak mau seseorang harus mencuri, harus menipu hanya untuk makan. Tuhan gak mau siswa-siswi SKBB khususnya menyontek supaya dapat naik kelas. Apakah Tuhan gak mau kamu naik kelas? Wow, mau sekali. Dia tidak pernah merancangkan kamu menjadi anak yang bodoh, tertinggal. Tetapi seperti Paulus katakan, dia berlari-lari. Artinya apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus dengan giat. Kita harus dengan giat pertahankan. Nggak boleh males-malesan, nggak boleh nyantai, nggak boleh asal-asalan. Ya, saya katakan asal-asalan, ya nggak apa-apa deh, nyontek sekali-sekali ngebohong, sekali-sekali mencuri. Tuhan nggak mau seperti itu. Karena dia pasti menolong kita, menolong kamu waktu belajar, menolong kamu waktu ulangan, menolong papa dan mama waktu bekerja, memberkati apa yang dikerjakan sehingga mendapat cukup. Saya mau katakan, bicara cukup bukan harus uangnya banyak. Ya. Bicara cukup adalah berkat Tuhan. Ada orang yang uangnya banyak, tetapi dia tetap merasa tidak cukup. Sehingga siang dan malam dia mencari uang. Kan ada lagunya, apa yang dicari orang, uang. Ya, pagi siang malam cari uang katanya, bukan cari Tuhan. Tuhan belakangan aja deh, sekarang saya masih sibuk kumpulin uang. Tuhan belakangan aja, saya fokus kepada belajar. Saya mau katakan, belajar harus sungguh-sungguh gak? Harus. Bekerja cari uang harus gak? Harus papa mama. Ya, harus sungguh-sungguh, harus giat, harus. Tetapi engkau tidak boleh hanya fokus kepada uang. Engkau tidak boleh hanya fokus kepada pelajaran. Engkau tidak boleh hanya fokus kepada kebutuhan hidupmu, kepada hobimu, yang hobi nonton sinetron, nonton drakor, yang hobi main games. Saya mau katakan, engkau gagal fokus. Nanti ketika Tuhan memanggilmu, engkau tidak dengar karena engkau tidak fokus kepada suaranya. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita, mari fokus ya kepada keselamatan. Karena hidup kita di dunia hanya sementara. Tinggalkan apa yang Tuhan tidak suka. Fokus kepada perintahnya, fokus kepada panggilannya, pegang janjinya. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia membuat engkau sanggup. Dia membuat engkau berhasil. Dia membuat engkau menjadi orang yang bukan orang-orang yang sembarangan, tetapi orang-orang yang diberkati Tuhan. Asal engkau fokus kepadanya. Mari kita dengarkan pujian ini. Ku memuji
kasih buat kasih-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa hidup kami hanya sementara di dunia ini. Sebab itu kami harus tetap fokus kepada hidup kekal, hidup keselamatan kami. Ketika kami harus belajar sungguh-sungguh, ketika kami harus bekerja untuk kebutuhan hidup kami. Kami tidak mau sampai kami beralih fokus kami, tetapi kami mau fokus kepadamu. Sehingga Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong di dalam kami belajar, di dalam kami bekerja. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. 1 tahun Tuhan telah menolong kami untuk menikmati sarapan sorgawi. Sarapan bagi iman kami, sarapan bagi rohani kami. Jangan tinggalkan kami. Kami tidak mau kelaparan rohani kami. Kami tidak mau menjadi kurus kering rohani kami. Kami tidak mau menjadi mati rohani. Mari ya Tuhan, ketika kami akan menghadapi libur panjang, teruslah berfirman kepada kami. Biarkan kami di dalam-Mu. Biarkan kami terselubung di dalam-Mu. Biarlah kami disembunyikan di dalam-Mu. Firman-Mu penuhi hati pikiran kami. Hamba berdoa Tuhan, memasuki liburan panjang. Anak-anakku sekolah kasih bagi bangsa. Rekan-rekan kerjaku, para orang tua, keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku. Biarlah firman-Mu ya Tuhan memenuhi setiap mereka. Biarlah firman-Mu terus memberikan kekuatan. Dan biarlah Roh Kudus terus berbicara, mengingatkan kepada firman yang telah diajarkan. Sehingga mereka tidak keluar dari rencana-Mu. Sehingga mereka tidak menjadi lemah, tidak jatuh di dalam dosa, tidak menjadi terhilang. Bapa, jaga kami. Karena si jahat begitu cemburu, berusaha merebut kami dari kasih karunia-Mu. Lindungi kami di dalam kemuliaan-Mu. Biarlah terang kemuliaan-Mu. Biarlah kuasa darah-Mu Yesus bungkus kami, sembunyikan kami. Sehingga si jahat tidak dapat menjamah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam libur panjang, biarlah guru-guru dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan boleh mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam tahun ajaran yang baru. Demikian juga para siswa. Mari ya Tuhan, di dalam libur panjang, kami rindu, kami tetap dapat berkomunikasi. Kami rindu ketika tahun ajaran yang akan datang, kami bisa bertatap muka. Atau kami masih bisa bersekolah meskipun online. Dan lebih baik lagi. Dan terutama kami rindu masih bisa menikmati pagi hari bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba memberkati setiap siswa-siswi SKBB, para rekan-rekan kerja, para kerabat dan sahabatku, dan setiap yang begitu setia menikmati sarapan sorga. Hamba memberkati dengan berkat-berkat ilahi. Jaga mereka, pelihara mereka di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Lewat firman-Nya, Dia terus menyatakan penyertaan-Nya kepada kita. Lewat perbuatannya yang ajaib, Dia terus membuktikan penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita. Sampai bertemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.